Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan adab menghadiri sholat Jumat, sekaligus juga keutamaan sholat Jumat. Bapak-bapak, ketika menghadiri sholat Jumat, maka perlu kiranya memperhatikan terkait dengan adab-adabnya, agar ibadah sholat Jumat kita itu bisa mendapatkan pahala yang maksimal. Yang pertama, adabnya adalah datang lebih awal ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Dalilnya adalah man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Barang siapa berangkat Jumat di awal waktu menjadi hadir pertama, faka'annama qarraba badana, maka ia seperti berkorban dengan unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang berangkat Jumat di urutan kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan ia seperti berkorban dengan sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqrana. Siapa yang berangkat salat Jumat di urutan yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqrana, maka ia seperti berkurban dengan kambing kibas yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, dan siapa yang berangkat Jumat di waktu yang keempat, urutan keempat, faka'annama qarraba dajajah, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, dan barang siapa yang berangkat salat Jumat pada urutan yang kelima, faka'annama qarraba baydah, maka ia seperti berkurban dengan telur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang paling utama adalah yang datang lebih awal. Yang datang lebih awal, maka seakan-akan dia berkorban dengan unta. Nah, yang kelima berkorban dengan unta. Berarti yang keenam dan seterusnya ya di bawahnya itu. Nah, ada yang kedua adalah berangkat dari rumah dalam kondisi atau keadaan berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, memperbagus wudunya, thumma atal jumu'ata, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a, kemudian di saat khutbah dia betul-betul mendengarkan dengan seksama, wa ansata, kemudian dia diam, tidak berbicara, tidak ngobrol dan seterusnya,
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, maka dosanya antara Jumat saat tidak Jumat sebelumnya, wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari gitu ya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya 10 hari itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil atau tercela atau dianggap permainan. Dimaksudnya adalah yang pertama, ketika orang berangkat sholat Jumat, sebaiknya itu dari rumah itu sudah dalam kondisi berwudu. Kemudian fa'ahsanal wudu, wudunya itu dibagus-baguskan, artinya sesuai dengan syarat dan rukunnya, sing sempurna wudunya. Ya. Kalau membasuhnya yang sempurna begitu, mengusapnya yang sempurna dan seterusnya. Kemudian dia berangkat ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Ketika sudah berdiri khotib menyampaikan khutbahnya, fastama'a wa ansota, maka dia mendengarkan dengan seksama, bukan ngantuk atau tidur, ya. Wa ansota, dan dia diam, ya. Maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam, dia diampuni dosa-dosanya antara Jumat sekarang dan Jumat yang lalu ditambah 3 hari, ya sekitar 10 hari. Kemudian ketika ada orang massal hasso, dia bermain dengan tongkatnya. Ini kalau zaman sekarang kadang bermain dengan karpetnya, bermain dengan gadgetnya, bermain dengan tangannya dan macam-macam, ya. Faqad lahu, maka dia dianggap melakukan hal yang batil, hal yang sia-sia, hal yang tercela. Maka ketika khutbah berlangsung, ya sudah, diam, dengarkan dengan seksama. Ya. Nah, sayangnya kalau kebanyakan kaum muslimin itu diamnya itu ya diam tidur, sayang. Karena emang kathratul manam, ya. Kathratul manam itu berarti kakean tuh. Ya, sudah tidur malam hari, ketika pengajian yo tidur, ketika khutbah yo tidur. Dan khutbah tidur terbaik itu yo saat mendengarkan khutbah atau pengajian. Kalau rasa turu dijak kan salat Jumat, mendengarkan khutbah, mesti turu. Nah, maka kalau seperti ini monggo disiapkan dengan baik. Nanti malamnya tidak begadang umpamanya. Kalau mungkin siangnya ada waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Itu supaya nanti tidak ngantuk ketika mendengarkan khutbah. Atau jangan makan dulu. Sebab biasanya kalau orang kenyang itu gampang tidur. Ya, jadi jangan makan dulu. Ya. Atau jangan terlalu lelah. Ya, karena orang lelah kemudian mandi, duduk gitu biasanya juga gampang tidur. Ya. Itu cara ya, supaya nanti ketika mendengarkan khutbah itu tidak tidur. Nah, kalau masih tidur saja, ya masih tidur lagi begitu, ya bisa jadi memang diganggu oleh jin, oleh syaitan. Ya, diganggu oleh jin supaya ketika mendengarkan kebaikan tidur. Mau baca Quran itu baru sehalaman atau berapa baris sudah langsung ngantuk. Ya. Mendengar khutbah langsung ngantuk. Sholat pun kadang malah ya ngantuk mamanya gitu ya. Pokoknya yang baik-baik ngantuk, bisa jadi terganggu oleh jin. Maka perbanyak ya zikir, perbanyak baca Al-Quran, dipaksa. Mudah-mudahan nanti jinnya akan keluar. Maka kalau seperti itu silakan ambil air wudhu lagi saja. Tentunya ketika memungkinkan. Kalau masjidnya penuh, berada di sop depan, begitu kan mungkin harus melangkahi banyak orang gitu ya. Jangan, ya dipaksa, dikuat-kuatkan. Maka mudah-mudahan nanti tidak ngantuk. Dan ini yang menjadi masalah di kaum muslimin mayoritas. Kenapa pengajian setiap hari, setiap
Kan juga ada nasihat, yaitu di khutbah Jumat, kenapa kok tidak ada perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan ibadah yang lebih baik dan seterusnya? Karena ketika pengajian masanya tidur. Ketika pengajian tidur, ketika khutbah Jumat tidur, ya wajar saja. Selesai, ya tidak ada perubahan dalam diri. Padahal seyogianya ini ada peningkatan spiritualitas, akhlak, adab, ibadah yang terbaik. Karena setiap saat disiram rohaninya, diberi makanan rohaninya dengan pengajian-pengajian. Nah, salah satunya yang pekan adalah khutbah Jumat itu. Lah kenapa kok tidak ada perubahan? Bisa jadi karena ketika hadir di sholat Jumat, begitu datang dia langsung tidur. Ini namanya dipaksa untuk melek, ya, dipaksa untuk melek. Ini, kalau melek juga jangan bermain-main. Nah, tadi bermain-main dengan jarinya kah, bermain-main dengan karpetnya kah, atau bermain dengan yang lain. Kalau di sini contohkan waman massal hasofakot lahu, dia bermain dengan tongkatnya. Nanti ya, zaman dulu biasanya orang kadang bawa tongkat begitu kemana begitu. Dengan ada kiai itu kalau walaupun masih segar kan, warak-warak yang bawa tongkat, maka juga jangan untuk mainan. Nah, itu ya. Apalagi kalau main gadget itu ya, dan kayak khutbah malah nge-game lah, itu jangan. Nah, termasuk juga jangan berbicara walaupun itu ada kepentingan untuk mendiamkan orang lain yang sedang ngobrol. Itu pun juga tidak boleh. Nanti ya, karena ketika kita mengucapkan hanya sekedar ansit diamo gitu ya, menengo fakot lagot, maka itu pun dianggap sedang bergurau atau bercanda, artinya tidak mendapatkan pahala, aneman-eman. Maka ketika mengingatkan pun ya dengan cara ketika kita sedang mendengarkan khutbah, ya dengan isyarat tuh boleh, dengan isyarat. Ya. Intinya tidak dengan suara. Ini penting ya, tapi kadang malah ngobrol begitu, atau ngingat ke opo atau tanya apa, jangan. Jadi ketika sudah khotib naik mimbar berkhutbah, maka sudah tidak ada waktu lagi untuk berbicara. Walaupun tadi sekedar mengingatkan orang yang sedang ramai dengan kata-kata satu saja, yaitu menengok, ansit itu kan menengok, diamo. Nah, diam itu aja sudah fakot lahot, dianggap sedang bersendaguro atau melakukan hal yang tercela. Yang ketiga adabnya adalah mandi Jumat dan bersih diri dari rumah. Dalam hadis disebutkan riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal huslu afdal. Barang siapa berwudu di hari Jumat, maka itu baik. Namun barang siapa yang mandi ketika itu, wa man igtasala fal huslu afdal, maka itu lebih utama. Jadi lebih utamanya adalah di hari Jumat itu, sebelum berangkat sholat Jumat, mandi besar. Jadi tidak hanya sekedar mandi biasa, tapi mandi janabah, mandi besar. Nah, mandi besarnya ya di hari Jumat itu dilakukannya itu, ada yang berpendapat setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit itu bisa dilakukan. Jadi kalau mau yang berangkat kerja itu pagi hari sekalian mandi, karena kan nanti nggak mungkin di tempat kerja mandi, itu sekalian mandi besar, ya. Karena dengan mandi besar itu lebih utama. Kemudian yang keempat adalah dilarang berbicara, ngobrol saat mendengar khutbah Jumat. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghot. Jika engkau berkata pada temanmu
li sahibika, ke sahabatmu, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ansit, diamlah. Jadi kata-kata ansit kok, diamlah, menengok gitu. Wal imamu yakhtubu, pada saat itu khatib sedang berkhutbah, faqad laghot, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kita yang sedang mendengarkan khutbah Jumat maka dilarang ya berkata-kata, ngobrol-ngobrol walaupun hanya satu kata, ansit, diamlah, itu aja tidak boleh. Apalagi kalau ngomong panjang lebar, teko opo, teko ini, teko itu parah lagi kalau ini. Nah ini diketahuinya ya ketika kita ngaji kayak gini. Mengapa kok sering terjadi di masjid ketika khotib berkhutbah? Ya karena tidak paham. Memang ini bapak-bapak ya, mohon nanti karena ini sudah kita sampaikan, ketika khutbah berlangsung maka tidak boleh berkata apa ya. Yang diperbolehkan itu adalah bicara satu arah, yaitu dari khotib saja. Mengingatkan jamaah yang ribut mamanya itu boleh satu arah. Anak-anak silakan diam, ya itu boleh, kan dia lagi ngomong masalahnya, khutbahnya, khotibnya lagi bicara. Yang di belakang tolong dengarkan khutbah dengan seksama. Lanjutkan khutbahnya, itu boleh. Itu ya. Dan makmumnya nggak usah ngomong siap, begitu nggak usah. Diam gitu sudah. Jadi nanti ngobrol jadinya. Jadi kalau khotibnya yang mengingatkan satu arah itu boleh. Ya, atau khotib mengingatkan jamaah yang belum sholat tahiyatul masjid, itu juga boleh. Silakan yang baru datang sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, mamanya begitu, mengingatkan, boleh. Jadi kalau satu arah dari khotib maka ini diperbolehkan. Itu karena memang ada keperluan, yaitu mengingatkan jamaah yang ramai atau ribut, atau mengingatkan makmum yang baru datang belum sholat tahiyatul masjid. Tapi diharapkan tadi datangnya lebih awal, karena ketika azan berkumandang maka malaikat pencatat amal itu kemudian menutup bukunya. Jadi kalau datangnya khotib sudah naik mimbar sementara tidak ada uzur, artinya adalah ya kita kehilangan banyak keutamaan atau fadilah-fadilah ya. Kemudian adab selanjutnya yang kelima adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk ya. Sholat tahiyatul masjid itu sholat menghormati masjid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Sulaik Al-Ghattafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ia masuk masjid dan langsung duduk. Maka beliau pun Rasulullah berkata pada Sulaik, "Ya Sulaik, kum farka' rok'ataini wa tajawwaz fihima." Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan sholat 2 rakaat, itu sholat tahiyatul masjid. Wa tajawwaz fihima, persingkat sholatmu agar bisa mendengarkan khutbah. Jadi kalau ternyata kita ada uzur datang ke sholat Jumat, khotibnya sudah naik mimbar, maka tetap silakan laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi fatwa tajawwaz fihima, peringan, ojo mocok surat sing dawa-dawa. Macane kesuwen sampai khutbahnya rampung, makanya jangan. Tapi watajawaz fihima, ringankan, macane sing ringan-ringan saja, sing cepat.
Umpamanya cukup rukunnya saja, umpamanya rukun sholat itu kalau maca Quran macamnya apa? Al-Fatihah saja, itu sudah nggak apa-apa. Supaya kita segera mendengarkan khutbahnya. Nanti ya. Tsumma qala, lantas beliau bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu, jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam berkhutbah, falyarka' rakaataini, tetaplah kerjakan salat sunnah 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan persingkatlah. Jadi ini dalilnya kenapa kok kita datang sementara mendengarkan khutbah itu wajib, tetap kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, karena ada dalil ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena ada pertanyaan, Ustaz, ketika kita datang ke masjid sementara khotib sedang berkhutbah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib, sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Apakah kita langsung duduk saja mendengarkan khutbah karena hukumnya wajib tadi mendengarkan khutbah? Apakah kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid? Nah, dalilnya ini, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Karena ketika Sulaik datang ke masjid langsung duduk, diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Sulaik, berdiri, ngadeg. Artinya tadi boleh khatib mengingatkan, ya, makmum tadi, orang yang baru datang tadi, kemudian dia duduk, diingatkan boleh. Hadirin yang baru datang, umpamanya, yang belum sholat sunnah tahiyatul, silahkan bangun, farka, ya, kemudian farka rokaatain, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu boleh. Jadi dengan dalil ini maka silahkan bapak-bapak yang datang di sholat Jumat sementara khotib sedang berkhutbah, maka sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Dan termasuk bapak ini, ibu juga ketika datang ke masjid, memang sunnahnya adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tetapi ketika ibu-ibu, bapak-bapak datang ke masjid, umpamanya tadi maghrib, sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat, ya sudah, itu termasuk di dalamnya. Tapi kalau mau dirinci-rinci, waktunya masih banyak dan mau, silakan saja datang, umpamanya sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah syukrul wudu, sholat sunnah setelah wudu, sholat sunnah qobliyah, ya silahkan saja, nanti ya. Tetapi minimal pokoknya sholat sunnah qobliyah itu sudah termasuk di dalamnya, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya ketika datang ke masjid itu tidak langsung duduk, gitu ya. Itu seperti itu. Kecuali datang maghrib atau isya atau sholat yang lain, nah ini tinggal berapa detik begitu, ya silahkan ditunggu, gitu ya, supaya nanti tidak ketinggalan sholat sunnah. Atau panjenengan sedang sholat sunnah, kemudian qomat, ketika sholat sunnahnya masih lama, maka tinggalkan sholat sunnahnya, hentikan sholat sunnahnya, kemudian ikut segera baris di soft, jadi batalkan sholatnya. Karena memang qomat itu haknya imam. Jadi ketika imamnya datang dan memerintahkan untuk qomat, maka qomat itu memang haknya imam. Itu bukan haknya muadzin, itu haknya imam, itu qomat itu. Jadi ketika imamnya datang, umpamanya begitu, dan memerintahkan untuk qomat, ya qomat. Tidak perlu menunggu orang yang sedang sholat sunnah. Nah, orang yang sedang sholat sunnah tadi pilihannya,
ketika dia baru 1 rakaat, berarti kan lama ini nanti. Maka batalkan sholatnya, segera ambil soft begitu. Jadi tidak perlu diselesaikan, apalagi cepet-cepetan, itu tidak. Kecuali ustahiyat. Nah, ustahiyat kan tinggal sebentar ya selesaikan. Itu begitu. Maka ini menjadi pemahaman kita bersama dalam Islam begitu. Kalau menunggu orang yang sedang sholat sunnah, lah kalau nanti masjidnya besar, apalagi di Mekah, di Madinah, orang rampung itu nanti orang komat itu. Nah, dalam Islam itu begitu. Jadi komat itu haknya imam. Jadi kalau imamnya datang dan meminta untuk komat, ya berarti segera komat. Itu aja. Jadi yang patokannya itu, nah makmumnya tadi, itu ya, yang sedang sholat sunnah bisa meneruskan untuk menyelesaikan sholat sunnahnya kalau memang itu tinggal sebentar saja. Nah, ya, supaya tidak terganggu sholat wajibnya. Nah, tapi kalau namanya baru saja tadi, ya Allahu Akbar, baca Al-Fatihah qomat itu, maka silakan batalkan sholat sunnahnya, kemudian segera mengisi shaf terdepan terlebih dahulu. Itu seperti itu. Ini aturannya begitu. Jadi bukan, dan nanti tidak perlu nesu. Oleh sholat sunnah malah dikomati, ya jangan ini. Ya ini yang sudah kita sampaikan itu begitu. Dalam Islam, dalam syariatnya itu begitu. Jadi kalau panjenengan yang sedang sholat sunnah, ya pilihannya dua, membatalkan segera kalau masih lama, ya segera ambil shaf untuk melaksanakan sholat wajibnya, ya bersama imam. Kalau memang tinggal sebentar, ya tadi sudah tahiyat dan seterusnya, selesaikan dan segera kemudian ambil shaf. Itu ya, jadi tidak perlu nesu kalau muadzinnya. Udah lihat malah sholat sunnah malah dikomati, ya jangan. Nanti penjelasan nggak paham kalau yang ini. Si nus-nus ini berarti nggak paham. Jadi sekarang kami sampaikan hal ini supaya nanti ketika penjelasan sholat sunnah kok komat, ya pilihannya tadi itu, ya dua tadi, membatalkan karena masih lama tadi, ya sholat sunnahnya, atau meneruskan karena memang tinggal sebentar saja. Ya. Insya Allah walaupun dibatalkan, panjenengan akan mendapatkan pahala sholat sunnahnya. Nah, gitu ya. Nah bagusnya kayak ya mak tekone lebih kasih, gitu ya. Bagusnya lebih kasih karena nanti antara azan dan iqamah ada waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi sholat sunnah setelah itu silakan berdoa, karena itu waktu yang mustajab, doa gampang dikabulkan. Salah satunya adalah waktu di antara azan dan iqamah. Itu nggih Bapak-bapak, ya. Ibu juga itu nanti kalau qomat ya sudah nggak usah nesu, murang-muring begitu ya. Nah, terus kemudian segera aja batalkan begitu kalau mau masih lama, dan kemudian ambil shaf untuk sholat wajibnya jamaah dengan imamnya. Ya, ini kadang kurang dipahami di masyarakat. Kurang dipahami di masyarakat itu. Nah, ini kita sampaikan. Jadi sekali lagi bahwa ketika datang ke masjid, maka laksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Walaupun tadi imam sedang berkhutbah. Kemudian dilarang memeluk lutut saat mendengar khutbah Jumat. Dari Sahal bin Mu'adz, dari bapaknya Mu'adz bin Anas al-Juhaini, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hubwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Jadi kita dilarang duduk begini, dipeluk itu tuh, nah itu nggak boleh. Nah, itu ya. Jadi adabnya tidak melakukan hal itu. Ya, terus kemudian yang kedua, tidak boleh yang begini. Ini sini apa ini kayak gini? Ya, senden pakai tangan kiri. Dalilnya pakai tangan kiri. Ada yang menyampaikan tangan kanan juga nggak boleh, tapi ada yang juga menyampaikan dalilnya tangan kiri berarti kanan. Itu ya. Jadi itu juga nggak boleh begini. Begini. Itu nggak boleh. Ya.
Ya, kalau kayak gini itu termasuk ya kita bermajelis. Bermajelis itu termasuk mamanya ya sedang berzikir ya setelah sholat wajib begitu ya. Begini itu tidak, jangan dilakukan intinya. Gitu ya. Ya termasuk ya selonjor dan seterusnya. Karena itu kurang beradab ya kecuali sakit dan seterusnya ya. Ya kan termasuk adab kalau itu ya. Selonjoran gitu, apalagi nanti memakan tempat yang lebih luas yang mengganggu jamaah yang lain. Tapi kalau dalilnya tadi itu ya, dalilnya itu yang bersedekap, tadi apa mendekap lutut begitu ya. Kemudian tadi apa duduk apa kayak ini apa ini? Yang bersandar di ya tangan kiri ya. Nah, monggo nanti. Dari yang lain, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membawakan hadis di atas dan menyatakan dalam judul bab karahatul ihtiba'i yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu li'annahu yajribun naum fayafutu istima'ul khutbah wa yakhafu intiqadil wudu. Kalau Imam Nawawi menyampaikan dimakruhkan memeluk lutut pada hari Jumat saat khatib berkhutbah karena dapat menyebabkan tertidur sehingga terluput dari mendengarkan khutbah dan khawatir pula seperti itu dapat membatalkan wudu. Nah, alasannya Imam Nawawi begitu. Jadi kalau duduk kayak gitu, itu nanti bisa tidur. Kemudian kalau tidur biasanya kan lubang bawah itu terbuka, kemudian nanti membatalkan wudu. Sementara kalau duduk bersila seperti ini, itu kan insya Allah walaupun ngantuk itu akan tertutup rapat. Walaupun ini jangan ngantuk kalau bisa, tadi sudah kita sampaikan, dia dengarkan dengan seksama begitu ya, tidak mengantuk. Gitu ya. Ini adab-adabnya, begitu ya, termasuk barangkali adab-adab yang secara keumuman itu kurang pantas. Gitu ya. Ini juga tidak dilakukan. Contohnya adalah ya adabnya berpakaian yang terbaik, gitu ya, memakai wangian. Ya, jadi kalau bapak-bapak itu memakai wangian, kalau ibu kan nggak boleh memakai wangian kecuali di hadapan suaminya di rumah. Tapi kalau maunya keluar oleh ibu, ya perempuan-perempuan itu tidak boleh memakai wangian karena termasuk dalam tabarruj. Tabarruj itu apa? Ya memakai pakaian yang transparan, bersolek terlalu menor, gitu ya, memakai pakaian yang ketat, kemudian memakai wewangian itu termasuk yang dilarang di dalam Islam untuk perempuan keluar dari rumahnya ya. Kecuali kalau untuk suaminya maka diperbolehkan. Nah, jadi kalau bapak-bapak ya silakan pakai yang terbaik. Nah, salah satunya pakaian terbaik itu ada yang berwarna putih ya, yang tidak bermotif, itu juga bagus karena nanti tidak mengganggu jamaah di belakangnya. Karena setan itu tetap pinter wae, nganggo batik, yang lain itu kan tetap setan itu kadang yo itu kita matanya melihat kemudian akhirnya membayangkan, memikirkan kan begitu. Apa mana nanti di sana neka-neko itu ya. Mohon maaf yang biasanya kan gagadu terus kadang-kadang macam-macam gitu ya. Nah kan tetap moco kan gitu ya. Nah moco terus mikir kan gitu ya. Akhirnya mengganggu kekhusyuan gitu ya. Jadi yang putih dan seterusnya. Walaupun ya boleh-boleh yang lain juga boleh, cuman kalau putih tanpa motif dan seterusnya itu nanti ya akan menambah kekhusyuan ketika yang di belakang itu sholat. Walaupun jajannya sudah berusaha ketika sholat kan yang dilihat apa? Tempat sujud, tapi kan yo tetap baik kadang jenenge setan menggoda itu ya tetap yo moco begitu, tetap batin, tetap neka-neko kan begitu. Nah, sebaiknya yang bagus tadi yang putih yang tidak bertuliskan neka-neko begitu, ini yang utama gitu ya, adabnya. Jadi jenenge adab itu ya kalau ini untuk keutamaan ya. Nah, jadi kalau tadi kayak pakaian tadi keutamaan. Jadi kalau mau tidak pakai gitu ya boleh saja maksudnya itu loh. Cuman kan keutamaan gitu ya. Jadi kalau mamanya mau dan punya ya silahkan bisa dipakai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan fadilah
Fadilah sholat Jumat itu adalah pertama menghapuskan dosa. Ya. As-sholatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tuhsyal kabair. Di antara sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat waktu tadi maghrib ke isya, itu nanti dosa-dosa yang di antara maghrib ke isya itu dihapuskan ketika kita langsung sholat isya. Isya ke subuh, dosa di antara itu dihapus lagi, dan seterusnya begitu. Ya, sholat 5 waktu. Di antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, wal jumu'atu ilal jumu'ati. Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Kaffaratun lima bainahunna, dapat menghapus dosa di antara keduanya, malam tuhsyal kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa kecil maka insya Allah terhapus dengan salat-salat 5 waktu kita. Karena salat-salat 5 waktu di antara salat itu menghapus dosa-dosa. Kemudian Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya juga menghapus dosa-dosa, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Karena kalau dosa besar itu terhapusnya dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Jadi kalau tidak dengan taubatan nasuha belum terhapus. Jadi ini keutamaannya, menghadiri sholat Jumat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Kemudian saat Allah menyempurnakan Islam dan mencukupkan nikmatnya itu juga pada hari Jumat. Pada hari itu Allah menyempurnakan bagi orang beriman agama mereka, dan Allah pun mencukupkan nikmatnya, yaitu dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Nah, ketika Ibnu Abbas membaca ayat ini, beliau berkata bahwa orang Yahudi mengatakan lau nazalat hadhil ayah alaina lattakhadna yaumaha idan. Seandainya ayat ini turun di tengah-tengah kami, niscaya kami akan merayakan hari turunnya ayat tersebut sebagai aidan, yaitu hari besar atau hari raya. Dan Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun saat bertemunya dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, yaitu Haji Akbar, dan hari Jumat. Jadi memang hari raya pekanan kita itu ya hari Jumat itu. Jadi saat turunnya ayat ini bertepatan hari Jumat, sekaligus saat itu adalah Haji Akbar. Nah, itu ya. Karena satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah itu hajinya hanya 1 kali. Setelah umroh sebelumnya 4 kali. Jadi umroh dulu 4 kali, kemudian ya di akhir hayatnya itu, setelahnya itu tahun akhir hayatnya beliau melaksanakan ibadah haji 1 kali. Jadi makanya bagi bapak-bapak, ibu yang punya harta, ya nggak apa-apa berhaji terus-terus ya monggo. Tapi sebaiknya bisa digunakan untuk memperhatikan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, kanan kirinya, ya, untuk membantu beliau-beliau yang kekurangan. Walaupun tadi ya duitnya dewe ya monggo kan gitu. Karena Rasulullah SAW juga melaksanakan haji itu hanya 1 kali. Ya, padahal beliau ya hidupnya di sana gitu. Mau haji tiap tahun ya gampangannya kan ya iso gitu ya. Tapi beliau tidak melakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bisa kita gunakan dananya untuk kepentingan sosial yang lain yang barangkali masyarakatnya lebih membutuhkan. Jadi jangan sampai
satu desa itu aja masih banyak yang kekurangan untuk makan, sekedar makan tok kurang begitu. Tapi ada orang yang barangkali setiap tahun naik haji mamanya. Ya walaupun itu ya duitnya dewe, tapi ya sebaiknya bisa digunakan juga untuk menyantuni orang-orang fakir miskin yang ada di daerahnya masing-masing. Nah ini. Kemudian tadi ketika bersegera menghadiri sholat Jumat akan memperoleh pahala yang besar. Nah tadi sudah kita sampaikan, ketika datang lebih awal seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Datang nomor 2 seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Datang nomor 3 seakan-akan berkorban seekor kambing yang bertanduk. Nomor 4 berkorban ayam. Nomor 5 berkorban telur. Nanti ya. Dan kemudian faida kharajal imamu hadaratul malaika yastami'una dzikra. Ya. Di faida kharajal imam, maka ketika imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maksudnya berdiri yaitu memberi khutbah, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau khutbah tersebut. Jadi bukunya ditutup, melu masuk mendengarkan khutbah. Gampangannya orang kecatet lah, gambarnya kan begitu. Nah, ya, maka ini diusahakan hadir sebelum ya khotib naik mimbar. Nah, ya. Karena kalau zaman-zaman dahulu atau di sebagian masjid-masjid itu ada 2 azan. Azan pertama itu untuk memanggil dulu. Waktu sholat Jumat akan segera dimulai, gamanya begitu. Maka kemudian azan pertama. Azan pertama, kemudian ditunggu jamaahnya untuk datang melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Dan sebagai melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Walaupun nanti ada pembahasan tersendiri qobliyah Jumat itu ada apa tidaknya, itu sejanjane begitu ya. Tapi sebagian ya ada. Kemudian maka setelah itu baru azan lagi yang kedua untuk khutbah Jumat. Gitu ya. Maka silakan saja. Nah ini. Kemudian ini terakhir, setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat ganjaran puasa dan sholat setahun. Dari Aus bin Aus berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ihtasala yaumal jumu'ati wa ghassala." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, wa bakkaro wa betakaro, lalu ia pergi ya di awal waktu, wa bakkaro wa betakaro, ya. Jadi dia datang di awal waktu, ya, dan mendapati khutbah pertama, wadana wastama'a wa ansota, lalu dia mendekati pada imam ati, berarti ya di sop-sop awal, di sop-sop depan, ya. Kemudian wastama'a mendengarkan dengan seksama, wa ansota dia diam, kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajrusanatin, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa, ya. Siyamuha wa qiyamuha, ya. Kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajrusanatin siyamuha wa qiyamuha, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Setiap langkahnya luar biasa. Makanya dulu pernah kita sampaikan ada orang yang ketika meninggal itu kemudian mengatakan jika lebih jauh, jika lebih jauh itu artinya apa? Rumahnya jauh dari masjid maksudnya, sehingga dia datang setiap langkahnya menghapus dosa, satunya lagi mengangkat derajat. Nah kalau di sholat Jumat, satu langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih dan bisa dilihat penjelasannya hadis tersebut dalam Tuhfatul Ahwadhi jilid 3 halaman 3. Jadi ini besarnya pahala orang yang melangkahkan kaki datang lebih awal, gasik-gasikan, gitu
ya, berangkat sudah mandi terlebih dahulu, kemudian mendengarkan khutbah dengan seksama dan diam, maka setiap langkahnya itu dihitung puasa dan sholat 1 tahun. Dan langkahnya kan banyak banget, maka pahalanya sangat besar. Ini artinya menunjukkan pahalanya sangat besar nih ya begitu. Ketika kita mendatangi sholat Jumat. Itu aja mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan terutama bapak-bapak semakin paham terkait dengan adab-adab, keutamaan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan bisa mendatangi sholat Jumat lebih awal, sekaligus ketika khotib berkhutbah maka tidak boleh berbicara apapun. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.